Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita tentunya di Renungan Harian Keluarga hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024 bersama dengan saya Pendeta Linda Mendi STH. Nah, saudara-saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati, dan ada sukacita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bawa kehidupan kita, hati pikiran kita untuk menghadap Tuhan, mengawali berbagai kerja, tugas, tanggung jawab, bahkan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang datang mengucap syukur, berterima kasih untuk segala berkat yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kami, lewat nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, bahkan waktu dan kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami boleh mengikuti, menyaksikan tayangan Renungan Harian Keluarga di hari ini. Dan tentunya dalam persekutuan ini kami juga rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu yang adalah kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kebenaran ini, firman ini diam di dalam hati, pikiran kami, menguasai kehidupan kami, dan biar kiranya juga Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk melakukan segala firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Firman Tuhan di dalam perjanjian baru dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35. Sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35. Begini kata firman Tuhan, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, banyak yang mengatakan bahwa tulus ikhlas harusnya adalah perbuatan yang tidak menuntut ungkapan terima kasih. Ya, itu benar, tentu saja demikian. Itu tidak ada hal yang salah dari ungkapan tersebut. Namun, tidak salah juga jika kita memberikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk penghargaan atas segala kebaikan yang telah dilakukan, telah dinyatakan seseorang kepada kita. Sehingga ungkapan terima kasih juga sebagai bentuk suatu apresiasi atas segala usaha, atas segala kerja keras daripada seseorang yang telah membantu kita. Dan tanpa kita sadari, saudara-saudara, kita selalu mengabaikan bahwa segala hal baik yang orang lain lakukan kepada kita adalah sebuah atau sesuatu bentuk bantuan dan kemudahan yang menghadirkan berbagai energi positif dalam diri kita. Pada kenyataannya, saudara-saudaraku, kita masih saja selalu berat untuk mengakui bahwa kebaikan-kebaikan tersebut layak untuk diapresiasi. Bahkan untuk sekedar mengucapkan kata terima kasih, kita terbebani dengan berbagai alasan dan lain sebagainya. Ya kan, itu memang tugas dia. Itu memang hal yang biasa dia lakukan. Dan dia melakukan sesuatu itu karena membalas kebaikan yang pernah saya lakukan dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain terkadang ada seseorang yang lupa atau tidak tahu berterima kasih saat sudah dibantu. Nah, hal-hal yang demikian juga biasanya membuat orang yang memberi atau membantu menjadi kesal, mungkin juga ada rasa sedih dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita di saat ini, Yesus Kristus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh
bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun orang yang mencaci, orang yang membenci kita, orang yang menjatuhkan kita, orang yang berbuat jahat dalam kehidupan kita. Tentu kita harus mengasihi mereka, sebab itulah yang menjadi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan Allah. Dan hal-hal yang demikianlah yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Seperti Tuhan Allah baik terhadap orang baik maupun juga terhadap orang jahat. Dia senantiasa menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Dia menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Dan kita pun dipanggil untuk terus berbuat baik tanpa pilih kasih. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita maupun juga orang yang tidak berbuat baik atau orang yang jahat bagi kita. Itulah yang menjadi satu kunci bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi tentu kita tidak membenarkan perbuatan jahat yang dilakukan orang-orang jahat itu. Perbuatan jahat tentu tidak dibenarkan. Kita membenci perbuatan jahat, tetapi kita tetap mengasihi dan harus mendoakan orang-orang yang berbuat jahat. Karena itu perintah, karena itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi saya dan saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, dalam relasi kehidupan sosial kita sering berada pada dua posisi, dibantu dan membantu. Orang tidak dapat terlepas dari hal-hal yang demikian. Dan tentunya saat kita menerima bantuan, saat kita dibantu, seharusnya kita berkata terima kasih. Demikian juga saat kita memberikan bantuan, kita akan mendapatkan ucapan terima kasih. Dan melalui bacaan kita di saat ini, Yesus Kristus mengajarkan bahwa sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi, yaitu berbuat baik atau mengasihi kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih dan yang berbuat jahat, itu adalah hal yang luar biasa. Kita berterima kasih, mendoakan orang yang berbuat baik itu hal biasa. Tetapi ketika kita mampu untuk berbuat baik dan mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang tidak berlaku adil dalam kehidupan kita, maka di sanalah ketulusan itu nyata. Maka di sanalah kasih itu nyata. Dan itulah kasih yang sesungguhnya. Kasih Kristus adalah kasih yang tanpa pamrih. Kasih Kristus adalah kasih yang sempurna. Dan saya dan saudara-saudara sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, yang menjadi pengikut Kristus, harus juga mampu untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan tulus, bahkan mendoakan setiap orang, baik mereka yang berbuat baik kepada kita maupun juga mereka yang tidak berbuat baik, mereka yang berbuat jahat dalam kehidupan kita. Itulah kasih yang dikehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, di saat ini kami mengucap syukur kepadamu untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Firman yang telah disampaikan, firman yang telah mengingatkan kita untuk terus mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi bukan hanya untuk orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi juga mengasihi orang yang tidak berbuat baik, orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, mendoakan mereka yang demikian. Dan oleh karena itu Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, meminta dan memohon kepadamu, biar kiranya Engkau membersihkan hati pikiran kami, agar supaya hati kami ini benar-benar tertuju kepada kasih-Mu, kasih yang sempurna, kasih yang tulus, dan kami juga mampu untuk memperlakukan itu dalam kehidupan kebersamaan kami dengan saudara-saudara kami. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, berdoa senantiasa Tuhan bagi kami semua, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dalam usaha kami, dalam segala hal yang sementara kami tekuni dan jalankan saat ini. Tuhan berkati sehingga berkat melimpah tercurah atas kehidupan kami, dan ajarlah kami terus memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan Tuhan Yesus berdoa senantiasa bagi semua yang mengikuti renungan harian keluarga di saat ini,
Biar kiranya Tuhan Engkau yang akan menilai kehidupan kami satu persatu, agar supaya apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan, dan apa yang menjadi pergumulan saat ini senantiasa selalu ada dalam campur tangan Tuhan, di mana Tuhan akan terus berkarya, berperkara dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang akan menuntun kami lewat pekerjaan Roh Kudus untuk segala sesuatu yang harus kami jalankan, segala sesuatu yang harus kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau memberkati gerejamu, gereja Masih Injili di Minahasa, Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, diberkati semua perangkat pelayanan yang ada yang memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaatmu, agar supaya persekutuan ini semakin solid, semakin menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Dan lewat juga channel YouTube kami ini, kami boleh menjadi berkat lewat firman Tuhan yang disampaikan setiap harinya. Tuhan menolong kami semua, Tuhan memberkati kehidupan kami. Bagi dan sanak saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bagi mereka juga yang menyaksikan ini dalam kelemahan tubuh, dalam keterbatasan fisik, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, dan Tuhan menyembuhkan, sehingga ada pemulihan kesehatan kekuatan yang baru. Bagi mereka yang lemah iman, dikuatkan dan dihadirkan penghiburan bagi mereka, agar supaya mereka terus merasakan cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan, berkati juga tim multimedia yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, agar supaya lewat segala bentuk bakat talenta yang mereka gunakan untuk kemuliaan nama-Mu, itu senantiasa terus dipakai dan terus menjadi alat kesaksian bahwa Tuhan itu selalu ada dalam segala kehidupan setiap umat manusia, dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melayani Tuhan lewat setiap bakat talenta yang ada. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, berkati juga seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan. Ketika kami menggunakan kendaraan, Engkau berkati agar supaya kami boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan selamat, ditibakan di tempat tujuan kami dalam kerja tanggung jawab yang ada. Bapa kami, ini doa ungkapan syukur permohonan kami. Kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Senantiasa firman ini mengajarkan kita untuk mengasihi saudara kita, tetapi juga mengasihi setiap orang, baik mereka yang berbuat jahat, baik mereka yang berbuat baik kepada kita, dan siapa saja kita harus mengasihi mereka. Bahkan mendoakan mereka agar supaya kehidupan mereka ada pembaharuan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan tentunya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe YouTube channel Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Sekian, terima kasih. Shalom, damai di hati.